Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Eh, ini hasil ya edukasi sama mentor saya ya. Jadi di sini saya nggak akan buat trade trabar lagi, tapi lebih ke pengalaman pribadi sih. Jadi ini tak kira buat pemula sangat bermanfaat sekali karena ya gimana ya, kadang saya loss gitu. Jadi profit besar terus ketika di grup ya teman-teman yang mungkin mengikuti VIP di beberapa mentor ya mungkin juga merasakan apa yang saya rasakan, tapi akhirnya saya menemukan satu teori yang mungkin ini tidak bakalan di-share oleh seorang mentor ataupun afiliator gitu. Perlu disimak ya teman-teman ya. Jadi yang pertama saya terjun di dunia trading, awalnya itu kan saya lihat teman saya sih, dia itu kayak anak ekonomi sih, dia juga anak mahasiswa juga gitu kan. Terus setelah saya perhatikan dia itu nggak kerja gitu, jadi dia lebih ke apa ya, kayak kayak main itu binomo, itu juga banyak lah saham-saham yang lain dia kan juga main itu kan. Cuman akhirnya saya cobalah buat sampingan gitu kan, lumayan juga kan. Tadinya saya sebelum main di binomo saya main di Rubik Trade. Gila sih kalau Rubik Trade itu teman-teman, pokoknya jangan sampai main sih di situ. Sedikit curhat aja sih, pokoknya kalau di itu di Rubik Trade itu benar-benar indikator dan candlenya itu udah nggak masuk akal sekali, karena itu hanya satu dan itu ternyata ilegal juga sih, nggak ada perizinan dan lain sebagainya, karena indikatornya itu dipermainkan oleh perusahaannya gitu. Jadi ketika dalam detik ini pada buy semua, kebanyakan buy, maka di situ akan diselkan gitu. Kadang di HP satu dan HP yang lainnya pun juga beda gitu. Jadi ketika kita mau kompensasi satu arah, entah itu K1 ataupun K2, bakalan ludes juga kan modal kita. Oke, itu sih pengalaman saya di Olim Trade, di Tropic Trade. Nah, kemudian saya akan memberikan sebuah pengalaman ya. Pertama, mungkin bisa dicatat buat teman-teman ya. Silahkan mau catat atau enggak sih, terserah gitu kan. Cuman ini pengalaman pribadi saya dan ini buat pelajaran juga kan, dan kedepannya saya akan tetap bermain binomo gitu loh. Nah, untuk yang pertama, saya ini kan banyak tuh afiliator dan juga dari mentor kita itu kan pasti menerapkan satu, money management, dua juga tentang indikator-indikator. Itu sangat penting banget ya, sangat-sangat penting. Kemudian bagaimana mental kita, psikologi kita juga jangan sampai dipermainkan gitu. Oke, itu bagus banget, dan itu memang ketika kita ngomong nanti kalau sudah saya off it udahlah kita berhenti, nggak bakalan bro, karena dari binomonya sendiri sudah menerapkan gimana ya, pokoknya sifat seseorang itu akan tamak gitu. Nah, ketika teman-teman pingin sukses di ini juga saya akan menerapkan ini ya, nanti akan saya share ke teman-teman nanti foto-foto tentang pengalaman saya di buku rangkuman saya akhir ya. Oke, jadi sifat tamak itu pasti ada, dan ketika kita off it pasti akan terus off it terus gitu, dan itu sudah diprediksi oleh binomo gitu. Binomo kan broker ya, jadi perusahaannya gitu. Jadi pokoknya teman-teman jangan sampai tamak. Satu, money management itu penting, ingat ya. Kemudian yang kedua, banyak nih dari afiliator dan dari para pemain binomo trader, dia tidak bakalan memberikan edukasi tentang apa, tentang manajemen play OP ya, open posisi. Jadi banyaknya dia pokoknya dalam satu hari dia harus 50.000 katakanlah untuk mencapai keinginannya. Pokoknya satu hari udah 50.000 gitu. Bener ketika kita mau bermain money management gitu loh. Cuman ketika
teman-teman tidak mampu mengendalikan diri dalam hal manajemen play ketika OP, itu bakalan boncos boy, ya kan? Jadi ya pokoknya teman-teman bakalan ngerasain ketika sudah sorry bentar. Intinya konten ini sedikit curhatan sih, tapi nanti coba saya akan memberikan konten lagi ketika saya punya modal lagi, dan insya Allah nanti bisa kita sharing-sharing ya tentang pengalaman lagi. Dan pokoknya pengalaman saya jangan sampai teman-teman merasakan juga, karena ya nanti kita coba akan buka sih keburukan-keburukan dari binomo. Cuman kan ketika teman-teman masih pemula kan jangan dulu ya kan. Pokoknya kita harus punya rasa, pokoknya kalau kita open, kita belum paham sama sekali nih, entah itu MACD, entah itu indikator-indikator yang lain, teman-teman wajib mengikuti Trabar 1 itu. Jadi ketika teman-teman masih pemula jangan sampai buka OP sendiri, jangan. Itu pasti akan boncos, pasti itu ya. Nah ketika ada mentor kan nanti ketika loss pun ada K1 ada K2 itu teman-teman ya. Pokoknya kalau teman-teman belum paham, pokoknya ikut Trabar dulu di mentor teman-teman ya. Itu satu. Kemudian kalau teman-teman sudah bisa, yaitu manajemen waktu, manajemennya, kemudian sama manajemen play OP-nya itu ya. Jadi teman-teman ya jangan terlalu tamak lah, karena kalau lebih dari contoh kita 140.000 ya kan. Nah 140.000 itu ketika satu hari saja kita 50.000, kalau di manajemen itu udah berapa boy ya kan. 50 kali katakanlah 30 hari ya, itu udah 1 juta lebih gitu kan. Cuman kan kenyataannya kan nggak seperti itu kan. Kadang dalam waktu seminggu kita hanya dapat 200, 300, 500 gitu kan. Itu pun kalau teman-teman punya modal yang besar juga dapatnya juga besar gitu kan. Terus perlu dicatat juga teman-teman ya, untuk pasar weekend, nah apalagi di kripto ya. Nih kalau teman-teman lihat ini, dicoba teman-teman lihat di ini indikator MA5 dan MA10 nya, itu kan seharusnya kan pasar itu kan di menit 22.00 itu kan dia naik terus kan, itu kan turun. Nah itu kan nggak sesuai tuh. Nah itu teman-teman sudah di prank handle juga kan, apalagi kripto. Teman-teman pokoknya buat yang mentalnya tipis, pokoknya jangan main di kripto kecuali Trabar ya. Kemudian pokoknya Sabtu Minggu teman-teman stop, saran saya stop dulu. Jangan sampai sering OP ya, 2 kali 3 kali di weekend gak masalah kalau teman punya modal banyak gitu kan, karena siap loss. Karena untuk weekend itu udah pasar gak murni bay ya kan. Logikanya gini, ketika pasar itu tutup terus kan pasti ada pemainnya. Nah pemainnya itulah yang saya sebutkan tadi ya, ada beberapa permainan dari atasan gitu loh. Nah itu pasar nggak murni gitu kan. Gimana ketika detik itu kok, menit itu kok banyak yang buy, kadang analisa kita malah salah ya kan, maka kadang diselkan. Saya kasih tips juga, kadang kalau teman-teman analisanya benar sesuai signal, mungkin kalau teman-teman biasa pakai signal itu pasti akan delay, pasti itu. Dan saya juga sudah merasakan itu. Jadi ketika kita OP buy nih, yang harusnya buy di menit ini, klik gitu, kadang malah nyangkut di atas, belum pucuknya ketika masih di bawah, malah diklik. Tapi kliknya itu bisanya ketika masih delay. Nah itu ya, pokoknya teman-teman hati-hati juga kalau mau main. Pokoknya perhatikan apa yang kadang membuat teman-teman loss. Dan ini sedikit pengalaman dari saya sih, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman tidak merasakan apa yang saya rasakan. Oke.
Ini beberapa teman-teman saya ya yang ada di grup. Saya sering-sering sharing di sini ya kan. Banyak pengalaman, banyak ya intinya saya belajar banyak di sini. Oke. Sampai berjumpa di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.